Hai guys, kenalin aku Sania, pelatih tari Sanggar Entik dan Udara, juga mahasiswa pendidikan seni pertunjukan. Kok bisa sih jadi pelatih? Dari kecil aku memang sudah hobi menari. Orang tuaku juga sangat mendukung akan hal ini. Dan sebelum aku jadi pelatih, dulunya aku adalah murid di Sanggar Entik dan Udara ini. Dan dari sini aku mulai belajar bagaimana teknik dasar tari, olah tubuh, penguasaan panggung, ekspresi saat menari, dan bagaimana cara kita memahami rasa pada suatu tarian. Ternyata dari hobi ini ada peluang usaha loh, aku bisa mendapatkan penghasilan sendiri sekarang dari menjadi pelatih di Sanggar Entik dan Udara ini. Dari hobi jadi penghasilan. Pasti kalian kepo ya tentang Sanggar Entik dan Udara. Yuk aku jelasin. Sanggar Entik dan Udara adalah jasa di bidang seni pertunjukan yang menjadi tempat untuk belajar, berlatih, dan mengembangkan bakat di bidang seni tari yang berlokasi di Kawedanan Singosari, Kabupaten Malang. Bagaimana manajemen Sanggar? Pertama, dari sisi organisasi, Sanggar dikelola oleh tim yang terdiri dari ketua Sanggar, sekretaris, bendahara, dan pelatih. Kedua, dari sisi administrasi, pendaftaran dilakukan secara offline dengan cara datang langsung ke Sanggar untuk mengisi formulir pendaftaran. Ketiga, dari sisi keuangan, kami menerapkan sistem pembayaran yang transparan. Biaya kursus dibayarkan di awal bulan dengan bukti pembayaran resmi. Kira-kira targetnya siapa aja sih? Kita membuka pintu untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Di Sanggar terbagi menjadi 4 kelas, yakni kelompok ceria 1 usia 4-6 tahun, kelompok ceria 2 usia 7-9 tahun, kelompok Sri Kandi usia 10-13 tahun, kelompok remaja mulai dari SMP sampai dewasa. Ibu-ibu juga boleh gabung loh. Latihan dilaksanakan setiap hari Minggu. Seperti apa sebenarnya belajar di Sanggar Entik dan Udara? Yuk aku jelasin. Pertama, setiap siswa baru yang bergabung akan menjalani sesi asesmen awal bersama pelatih kelas masing-masing untuk memahami latar belakang, minat, kemampuan dasar, dan tujuan setiap siswa. Kedua, setiap sesi latihan selalu diawali dengan pemanasan dengan peregangan tubuh. Proses ini dilakukan agar tidak terjadi kram atau hal yang tidak diinginkan saat proses latihan. Ketiga, penyampaian materi, di mana pelatih menyampaikan materi dengan metode demonstrasi langsung, bukan hanya menjelaskan tapi menunjukkan, siswa melihat, mencoba, dan dikoreksi. Materi yang diajarkan tidak monoton, mulai dari tari tradisional, tari kontemporer, dan tari kreasi. Di Sanggar, mereka tidak hanya asal latihan dan menari, tapi juga diajari mulai dari teknik dasar, olah tubuh, hingga ekspresi panggung. Semuanya dirancang secara bertahap. Keempat, latihan kelompok. Di sini siswa belajar bagaimana membaca rekan sepanggung, menyesuaikan energi, dan membangun chemistry. Latihan kelompok juga menjadi ruang untuk membangun kepercayaan diri. Di setiap akhir pertemuan, kami selalu mengadakan sesi refleksi singkat. Pelatih memberikan umpan balik yang membangun, bukan mengkritik tapi memandu. Siswa juga didorong untuk menyampaikan perasaan dan kendala mereka saat proses latihan. Puncak dari setiap proses belajar adalah panggung. Menjadi agenda wajib setiap tahun, Sanggar akan mengadakan uji ruang dan uji pentas untuk menilai hasil belajar dan kemampuan masing-masing siswa. Setelah melakukan ujian, siswa akan menerima rapot pribadi mereka yang mencatat hasil belajar mereka dan catatan dari pelatih kelasnya yang perlu dikembangkan. Sanggar mengadakan acara ini bukan untuk ajak kompetisi, namun ini adalah perayaan atas kerja keras, keberanian, dan pertumbuhan setiap siswa. Kita juga menyiapkan para siswa untuk siap tampil di pertunjukan publik seperti mengikuti lomba, festival budaya, dan kolaborasi antar sanggar. Masih kepo dengan Sanggar Entik dan Udara atau sudah minat nih untuk bergabung? Langsung aja kunjungi Instagram dan TikTok Sanggar Entik dan Udara. Bergabunglah bersama kami, temukan panggungmu, ceritakan kisahmu. See you guys!